Komunitas Ibu Cerdas Indonesia masih menemani Anda di Smart Community, Smart Listener. Ini adalah komunitas para ibu-ibu hebat yang fokus memang ke pendidikan dan juga sosial. Dari semua program yang mereka susun di masing-masing divisi, fokus kepada gimana meningkatkan taraf hidup perempuan, ya nggak sih? Nah, tapi saya penasaran sebenarnya ini ada kelas-kelas, ada pendidikan apa sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman di Kici gitu dalam programnya. Bu Ana sebagai salah satu pengurus yang udah tadi menerima amanah gitu ya. Ada kegiatan apa aja nih Bu Ana? Oke, baik Mbak. Sudah ada beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Kici Makassar ataupun Sulsel, ya, terutama untuk ibu-ibu kita sudah pernah memberikan pelatihan membuat souvenir-souvenir yang akhirnya bisa dijual untuk menambah pendapatan ibu-ibu. Ya, itu salah satunya. Terus kita juga pernah melakukan donor darah, ya. Terus kita juga pernah melakukan pada saat acara Down syndrome ya, kita melakukan kegiatan dan itu dilakukan oleh anak-anak itu, yaitu kita membuat sanda yang diberi hiasan begitu, dan itu toh akhirnya juga bisa bermanfaat, bisa dijual dan bisa untuk menambah pendapatan kita. Oke, pelatihan ya, untuk menambah keterampilan Betul, ibu. Iya, Gitu ya. Wow, keren. Dan selanjutnya apalagi nih yang pengen dilakukan oleh Kici? Saya yakin masih banyak para perempuan, para ibu di luar sana yang juga tertarik ingin belajar di Kici. Tapi sebenarnya kalau melihat kondisi ya perempuan di Sulawesi Selatan kira-kira nih, apalagi para ibu gitu ya, tidak semua ibu terbuka matanya untuk belajar misalnya menambah kapasitas diri dengan pendidikan yang seadanya misalnya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan nih untuk para perempuan yang ada di Sulawesi Selatan, apalagi dengan adanya Kici ini saya yakin akan banyak sekali peluang-peluang terbuka gitu. Siapa yang pengen jawab? Silakan, terserah. Kira-kira apa nih yang pengen ditingkatkan dari perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya para ibu? Baik, Kici sendiri itu kan punya moto ya, punya kewajiban mencerdaskan orang lain. Jadi dengan melihat perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ini, itu kadang saya sebagai ketua Kici Sosial kadang miris. Kalau melihat perempuan-perempuan kadang jadi pemulung, jadi tukang parkir, jadi peminta-minta di jalanan, padahal sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa dilakukan selain pekerjaan tersebut. Nah, kemarin saya pernah mencoba wawancara dengan seorang pemulung, itu dia perempuan ya, saya masih muda sih sebenarnya, kalau saya belum menganggap dia tua karena masih kuat. Saya tanya, Ibu selain pemulung tidak ada ya pekerjaan yang bisa dilaksanakan? Dia bilang cuma bisa ini aja yang saya kerjakan, nggak tahu saya nggak punya keterampilan apa-apa. Terus saya bilang, Ibu mau nggak kalau dari kami ngasih keterampilan, minat nggak Bu? Langsung dia bilang, saya nggak tahu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya bilang, Ibu nggak boleh seperti itu. Saya mencoba terus memberi motivasi, memberi semangat bahwa kalau Ibu semangat, punya kemauan itu pasti bisa. Dan akhirnya dia begini, boleh Bu, tapi apa manfaat dari itu? Apakah saya bisa dapat uang? Saya bilang, ya pasti dapat uang. Ibu dari mulung dapat berapa? Mau lebih dari itu? Akhirnya dia semangat, kan saya pancing. Mulung dapat berapa Bu? Kalau dapat sekian, saya bisa ngasih di atas itu kalau Ibu serius. Dia bilang, apa yang saya harus lakukan? Kalau Ibu serius, bisa saya dari Kici ngasih ini pelatihan ke Ibu. Ibu mau saya kasih ajar apa? Misalnya buat souvenir, Ibu bisa jual. Kalau misalnya untuk acara kawinan nanti ada yang pesan, saya kasih ke Ibu. Tapi Ibu harus ini terampil, bisa ngerjain itu, harus belajar dulu. Kalau mau belajarnya itu dari Kici ada orangnya yang bisa ngajarin. Nah, terus dia bilang gini, Ibu susah nggak? Saya bilang, kalau ngomong susah, semua susah kalau nggak ada kemauan. Betul. Tapi kalau Ibu serius dan mau, itu pasti bisa. Pasti akan dimudahkan. Tidak ada yang tidak bisa kalau ada kemauan keras, apalagi semangat. Terus saya bilang, saya takutnya nggak bisa. Lagi-lagi saya bilang, kalau udah semangat, punya kemauan, pasti bisa. Dicoba aja. Akhirnya dia mengaku, dia bilang begini, oke Bu, saya kabarin Ibu kalau saya udah siap.
Jadi saya tunggu-tunggu nih kapan dia ini, karena udah kasih kontak person. Kalau ibu tidak bisa nelpon, datang ke rumah saya kasih alamat. Kalau misalnya sulit, nggak ada pulsa, nggak ada apa, ini alamat saya. Kan kadang dia jalan mulung di sekitar situ, datang saya kalau udah siap. Jadi seperti itu salah satu dari Kici. Kemudian kami juga ini kita itu ada binaan sekolah luar biasa di Antang sana. Itu ada binaan sekolah luar biasa, itu ada Kici di situ, Ibu Ketua Bidang Dana dan Usaha itu mengajar di situ. Nah, itu orang Kici juga mengajar anak-anak yang apa ya istilahnya yang disabilitas. Itu luar biasa susahnya ngajar orang normal aja itu kadang susah, apalagi mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Jadi itulah kehadiran Kici. Bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita juga ada satu binaan masjid. Salah satu binaan kita ada masjid juga. Yang tadinya masjid itu saya menganggap masih masih banyak kekurangan. Di antaranya soal kebersihan, soal toilet dan sarana prasarananya itu banyak yang kurang kemarin. Alhamdulillah Kici hadir memberikan bantuan. Yang tadinya mereka belajar ngaji anak-anak TPA-nya itu kasihan tanpa meja, tanpa apa, harus bungkuk seperti ini. Alhamdulillah Kici hadir menghadiahkan meja untuk mereka belajar ngaji, dan toiletnya yang tadinya kurang bersih, toilet jongkok semua, Kici hadir memberikan penyuluhan bahwa harusnya seperti ini, kalau bisa diganti. Kami memberikan bantuan seadanya. Alhamdulillah sudah bagus toiletnya juga. Dan sekarang masjid itu alhamdulillah bolehlah dikategorikan sebagai salah satu masjid yang ramai dikunjungi, apalagi pada hari Jumat. Karena setiap Jumat ada Jumat berkah juga. Dan itu semua sumbangsinya berasal dari anggota Kici gitu anggota ya. Kici. Swadaya dari anggota. Wow, Kici. Keren. Nah, selanjutnya nih, apalagi aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Kici? Khususnya di Sulawesi Selatan. Ya, untuk saat ini saya, bukan cuma saya, tapi seluruh komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan ini fokus pada acara akbar kita nanti di bulan Desember, tanggal 9 sampai 12 Desember itu ada pertemuan Kici seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri. Itu kita berkumpul di kota Angin Mamiri ini, di Hotel Arya Duta, dan itu acaranya saya menganggap wah banget karena ada beberapa random acara yang sangat luar biasa. Dan saya sangat ini ya merasa semangat karena ini akan mendatangkan suatu rezeki besar untuk sosial khususnya Makassar. Karena tamu dari luar pasti belanja di Makassar. Benar, juga meningkatkan Makassar. Ya. Tamu itu adalah rezeki. Benar. Nah, berarti memang Makassar, Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah. Benar, untuk pelaksanaan silaturahmi akbar. Silaturahmi akbar dari Kici seluruh wilayah, seluruh Indonesia, bahkan ada dari luar negeri juga. Bu Sek, bisa dikasih tahu kenapa Sulawesi Selatan terpilih menjadi tuan rumah? Ini pertama kali berarti ya? Iya. Terima kasih Mbak. Lupa lagi namanya. Riva. Biasa sudah menjelang. Iya. Ini tipikal yang lupa nama tapi ingat rasa gitu. Ini jawabannya yang pertama adalah berkat founder kita. Founder kita itu adalah adik kandung dari Ibu Ketua. Dia politikus Gerindra, masih dia memegang, dia kemarin mencalonkan diri sebagai Bupati Pangkep tetapi Tuhan belum mengizinkan. Jadi dia kembali mengurus aktivitasnya di di perusahaan. Itu yang membuat kita semangatnya ibu-ibu Kici di wilayah Sulawesi Selatan, dan akhirnya Bu Ketum atau peserta Silakbar tahun lalu di Malang memberikan kepercayaan kepada Kici wilayah Sulsel untuk menjadi tuan rumah. Nah, ini sekarang bulan depan yang kita adakan pestanya. Itu yang pertama. Yang lain pasti karena berkat kerjasama ibu-ibu yang terekam oleh Bu Ketum ya. Karena yang menentukan segalanya kan kembali ke Bu Ketum dan peserta Silakbar tahun kemarin. Itu karena dinilai bahwa para ibu-ibu yang ada di Sulawesi Selatan aktif-aktif semuanya dan layak nih kayaknya dijadiin tuan rumah gitu ya. Intinya
Ibu Ketua Umum kita itu merasa bangga dan sangat berterima kasih di Kici Sulawesi Selatan karena semenjak kita dilantik itu mungkin jadinya cuma kurang lebih 3 minggu kita sudah raker dan langsung mengadakan kegiatan. Dan kegiatan itu kita laporkan setiap kali kegiatan kita lapor ke Ketua Umum dan Ibu Ketua Umum itu dalam hal ini Ibu Hajar Rati Sanggarwati itu sangat antusias dan sangat memberi jempol banget kepada Sulsel karena termasuk baru istilah kata masih belajar merangkak belum setahun ya sebenarnya kita dilantik tapi banyak kegiatan. Makanya pada saat itu setelah pelantikan kira-kira cuman sebulan atau 2 bulan kalau nggak salah ya setelah dilantik dia nelpon ke saya, Bu Anti siap nggak jadi tuan rumah? Tuan rumah apa Bu Ketum? Kita itu ada acara tahunan silaturahmi akbar. Saya yakin dan percaya Sulawesi Selatan bisa jadi tuan rumah. Jadi saya bilang selama diberikan amanah dan dipercaya Bu Ketum saya siap aja. Teman-teman pasti siap. Jadi seperti itu karena melihat aktivitas kita, keseriusan kita di Kici, tanggung jawab dan amanah yang dibebankan ke kita, bukan sebenarnya beban yang Diberikan, diamanahkan ke kita itu terlaksana. Kalau saya bilang sih jarang-jarang ada Kici yang baru dibentuk yang bisa melaksanakan banyak program. Wow, dan Sulawesi Selatan salah satu yang menunjukkan itu salah satu the yang best aktif dari semua Kici yang baik. ada di wilayah Sulawesi Berarti nanti kan acaranya 3 hari ya, 9, 10, 11, 12, oke 4 hari total. 3 malam 4 hari akan banyak yang datang mengikuti acara tersebut karena ini secara nasional. Seluruh Kici yang ada akan datang ke Makassar gitu ya. Apa aja nanti yang menjadi rangkaian kegiatan? Keseruan apa yang ada di acara nanti di Desember itu? Sebenarnya Silakbar ini adalah bungkusnya. Di dalamnya itu ada rapat kerja, ada seminar, ada malam penganugerahan yang selama setahun mereka memilih atau penilaian untuk ibu-ibu Kici berprestasi. Binaan ada 5 kategori yang mendapatkan ibu-ibu Kici berprestasi dan 5 itu sudah kita kemas di dalam malam penganugerahan itu. Di malam penganugerahan itu di situ juga tersisip acara pengukuhan untuk 5 kabupaten kota yang terbentuk di Sulawesi Selatan. Itu disisipi juga ulang tahun ketum kita, Ibu Rati Sanggarwati berulang tahun di Desember itu. Wow, jadi pasti akan banyak keseruan nanti di acara silaturahmi akbar ya dari Kici seluruh Indonesia. Nah, terakhir nih apa nih harapannya untuk Kici dan juga tentunya untuk seluruh perempuan-perempuan baik yang bergabung dalam Kici maupun yang belum bergabung. Dari Bu Ana dulu nih, harapannya apa nih untuk Kici ke depannya? Oke, harapan saya semoga Kici bisa lebih berkembang ya, banyak anggota bisa bergabung di Kici karena memiliki visi dan misi yang luar biasa terutama untuk pemberdayaan perempuan, untuk anak dan lain sebagainya. Yang jelas luar biasa Kici. Sukses untuk Kici ke depan. Sukses, amin. Dimudahkan ya, apalagi untuk event akbarnya nanti di bulan Desember. Nah, Ibu Ketua apa harapannya? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya, saya cuma berharap semoga dengan adanya Kici ini perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Selatan ini khususnya di Makassar itu tidak ada lagi yang menjadi perempuan yang terbelakang, tapi menjadi cerdas semua. Itu sebenarnya bukan sih keinginan, tapi saya merasa terpanggil dan merasa bertanggung jawab sebagai ketua Kici yang harus mencerdaskan orang lain. Sangat berharap dan semoga saya beserta teman-teman sanggup mencerdaskan wanita-wanita yang ada di Sulawesi Selatan ini dan bisa istilahnya tidak ada lagi namanya perempuan yang istilah kata ini yang artinya seperti tidak ada pekerjaan lain, dengan kata lain perempuan berpikiran negatif ya, artinya
cari gampangnya, cari mungkin apa Mbak mengerti maksud saya? Iya. Itu artinya, intinya perempuan bisa terberdayakan semua, bisa memberdayakan diri. Semua, bisa kalau perlu bergabung di Kici dengan itu dia, gitu. bergabung di Kici. Caranya gimana, Bu Set? Cara bergabung di Kici kalau misalnya pengen gabung dan pengen tahu informasi lengkap soal Kici itu gimana? Untuk masuk sebagai anggota Kici atau pengurus Kici atau yang bergabung di Kici, komunitas Ibu Cerdas Indonesia untuk Sulsel, itu gampang Mbak. Yang pasti itu dia punya akhlak. Akhlak satu, mau bergabung dan mau bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang ada di pengurus Kici Sulsel. Dan mau aktif pastinya. Mau aktif, kalau nggak aktif ya terserah mereka juga sih sebenarnya. Tetapi satunya untuk apa berorganisasi kalau nggak aktif. Benar. Kita harus mengenal dulu organisasi itu apa, tujuannya apa, dan kita masuk. Dan alhamdulillah istilah kata ada yang keluar hilang satu tumbuh 1000. Iya. Itu satu. Di Kici organisasi kita ini belum ada, artinya belum terlalu di tempat lain ya, di organisasi lain mungkin sudah ada nilainya ya, orang masuk kan. Kalau di Kici kemarin masih 50.000, tetapi itu belum, tidak terlalu di apa ya. Itu untuk pendaftaran aja ya. Ya, untuk artinya yang paling utama adalah akhlak. Media sosialnya apa nih Kici yang bisa dikepoin kalau misalnya pengen tahu informasinya? Ada akunnya saya nggak hafal malah. Wakil sekretaris saya Gimana? Bu Ketua atau Bu Ana tahu akunnya? Instagram ya. Kici Sulsel. Kici Sulsel ya. Oke, bisa langsung dicari DM, cari informasi lengkapnya ada di sana semuanya, dan jangan lupa nanti untuk ikut serta dalam acara silaturahmi akbar di bulan September dari tanggal 9 Desember maksud saya. Desember tanggal 9 sampai 12 Desember. Jadi kita ada Kici Sulsel itu di Facebook, di Twitter, di Instagram, Kici Sulsel pasti muncul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ketua, Bu Anti, Bu Tenri dan juga Bu Ana untuk waktunya malam hari ini. Makasih, Mbak. Sukses terus dan semoga dimudahkan segala upayanya untuk mencerdaskan seluruh perempuan di Indonesia. Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda Smart Listener dah.